Prinsipnya setiap investasi itu harus siap dengan resikonya. siap dengan resiko. Lah, resiko yang sudah legal aja itu ada resikonya, apalagi yang benar-benar ilegal. Oke. Halo Sobat Sedulur Jatim, kembali dalam program Go Up, Golkar Update, dan kali ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan Pak Mursid. Beliau adalah praktisi hukum yang concern kepada jasa keuangan. Jadi kalau sekarang memang lagi rame fenomena anak muda yang kaya mendadak gara-gara berinvestasi. Tapi investasinya harus hati-hati. Karena kita juga tahu berita-berita yang bermunculan ada Indra Kents yang pada akhirnya dimiskinkan oleh negara dan juga menyusul di belakang-belakangnya Doni Salaman dan juga sejumlah investasi bodong seperti tidak perlu saya sebutkan namanya, cukup banyak yang akhirnya diblokir oleh OJK dan juga Bapepti. Sebenarnya investasi itu seperti apa dan langkah apa yang harus kita lakukan sebelum memilih untuk berinvestasi? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Mursid. Pak Mursid, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga Mbak. Sehat Pak? Sehat. Saya barusan lulus COVID. Omikron? Iya, alhamdulillah tapi sudah alumni COVID. Tapi gejalanya ini Pak ya, dengar-dengar kalau Omikron gejalanya nggak separah Delta. Nggak separah Delta tapi sama aja bahayanya, kayak orang digebukin. Linu-linu seperti itu Pak ya, benar-benar. Cuma karena kemarin CT saya itu juga terlalu rendah, jadi saya harus berdinamika untuk menghadapi Omikron kemarin itu agak lumayan parah. Ya, tapi alhamdulillah saat ini juga angkanya terus menurun ya Pak ya. Oke, kita berbicara soal investasi. Banyak masyarakat yang menggaung-gaungkan, bahkan banyak program-program yang muncul, ayo kita ikut investasi ini, investasi itu, tanpa disadari dan juga pemahaman yang betul-betul mengerti bahwa sebenarnya investasi itu apa? Apa Pak Mursid investasi ini? Sebenarnya gini, isu tentang investasi ini kan sangat terkait dengan yang namanya sirkulasi modal, atau memanfaatkan penggunaan modal untuk memberikan jalan mengadres sirkulasi modal. Itu prinsip. Lah, terkait dengan investasi tadi dengan sirkulasi modal, maka dalam sejarahnya sirkulasi modal itu untuk menggerakkan sektor real. Jadi sektor real itu seperti pertambangan, perikanan, pabrik, semacam itu semuanya yang bisa menampung namanya tenaga kerja. Lah, sektor real itu kan membutuhkan pendanaan. Lah, ketika pendanaan tersebut ada namanya intermediasi, namanya jasa keuangan. Lah, selaras dengan jasa keuangan, akhirnya lama-kelamaan dengan dinamika waktu, dinamika sejarah, dan dinamika kehidupan yang sangat dinamis, akhirnya lama-kelamaan sektor jasa keuangan yang sebenarnya secara prinsip mengintermediasi untuk sektor real tadi itu berubah menjadi sebuah komoditas. Jadi sektor jasa keuangan tersebut bisa dijadikan investasi yang menguntungkan tanpa kita pernah berinteraksi langsung dengan jasa, berinteraksi langsung dengan namanya sektor real. Sebenarnya hal semacam ini kan juga sudah berlangsung cukup lama ya Pak ya? Sudah, itu sudah lama. Tapi kenapa kok sepertinya baru gaungnya tuh sekarang gitu? Jadi kalau dalam kita mengikuti sejarah bursa efek aja, sejak zaman Belanda tahun 1928 sudah ada yang namanya bursa efek itu di Batavia itu sudah ada. Itu termasuk juga investasi bodong sudah terdengar saat itu Pak? Pasti semua deviasi sudah ada. Nah, maka dalam dinamika sejarah peraturan demi peraturan terus dikembangkan, peraturan-peraturan terus didevelop untuk menjaga yang namanya kepastian perlindungan terhadap investor. Itu poinnya, perlindungan terhadap investor. Nah, bicara tentang investasi yang harus selaras dengan perlindungan investor tadi, itu syaratnya harus memegang apa? Syaratnya terpegang dengan apa sih sebenarnya? Pertama, setiap isu investasi yang dijual ke publik yang terkait dengan investasi apapun yang mengarah kepada jasa keuangan itu harus mempunyai yang namanya prinsip underlying project dan underlying asetnya apa. Ini bahasa awamnya apa Pak? Underlying project itu artinya apa? Basis untuk sampai menjual ke publik kepada investor untuk mendapatkan orang-orang untuk menanamkan modal tersebut, itu kan ada namanya aktiviti ekonominya. Betul. Seperti apa nilai produknya dan produk apa yang dijual? Iya. Nah, underlying project bisa berupa namanya seperti jalan tol. Ketika kita ada yang namanya proses pembangunan jalan tol, dibutuhkan duit banyak, maka dikeluarkan obligasi. Rumah sakit. Ya, obligasi. Underlying projectnya jelas. Bicara tentang underlying aset, underlying aset itu bisa aset-aset itu berupa saham, efek-efek semuanya. Itu ada di dalam konsep nanti reksadana. Lah, hal-hal tersebut itu kan harus terdisklosur.
terumumkan ke publik. Gua punya produk seperti ini, underlying-nya seperti ini. Maka basis yang dijadikan acuan untuk investor untuk melakukan penilaian untuk masuk itu jelas ada. Gitu kan? Pertanyaannya sekarang, investasi bodong atau investasi saat ini itu apa sih kategori underlying-nya mereka? Betul, produk apa yang dijual kepada para investor ini gitu kan? Jika mereka tidak mempunyai underlying, maka mereka tidak mempunyai yang namanya, tidak pernah melakukan proses yang namanya disclosure. Karena syaratnya untuk menjual ke publik harus ada namanya keterbukaan informasi kepada publik. Dan transaksi ekonomi publik seperti itu ya Pak ya, seperti Bapak katakan. Kenapa? Karena ini menarik dana publik untuk masuk, untuk menggerakkan sirkulasi modal tadi. Jika ternyata underlying project-nya dan underlying asetnya tidak ada, ya itu namanya investasi abal-abal. Tapi itu menjamin tidak Pak bahwa investasi tersebut adalah investasi yang aman, yang masyarakat Indonesia siapapun gitu ya, kalau misalkan berinvestasi dengan 2 dasar yang Bapak berikan tadi, jadi sudah pasti aman? Namanya investasi itu pasti ada namanya risk. Ya, resiko. Resiko semua pasti ada, itu natur. Jangan mengatakan aman, akhirnya nanti mereka mendapatkan, kalau dapat untung diem, kalau nggak untung teriak-teriak. Berarti kalau ada investasi yang mengatakan bahwa sudah pasti untung, setiap bulannya rutin akan mendapatkan segini, itu sudah tidak pasti. Sudah pasti. Dicurigai Pak ya? Harus dicurigai, bahkan kita harus mendeteksi pada saat Anda mengumumkan seperti itu, produk apa yang Anda kembangkan, dan apakah saudara pernah mengumumkan ke publik tentang yang minimal, tentang disclosure-nya, keterbukaan informasi atas produk Anda. Betul. Jika tidak ada disclosure, syarat pertama untuk aman aja udah nggak ada. Ini harus jadi pengetahuan ke masyarakat ya? Ya, ketika ada sebuah orang mengatakan investasi ini ABC bentuknya, tapi tidak pernah mendisclosure tentang underlying-nya apa, underlying project-nya apa, underlying asetnya apa, terus bagaimana pembentukan underlying tersebut, itu namanya sudah tahap pertama, bujuknya saja sudah ada. Karena apa? Ketika kita menarik dana dari masyarakat, berarti dana masyarakat itu adalah kita kategorikan sebagai investor. Maka setiap saat orang yang datangnya tadi itu harus dilindungi. Bagaimana terus untuk melindunginya? Ya Anda harus membuka diri tentang apa yang bisa tawarkan. Nah, ketika membuka diri ini pun juga punya syarat. Membentuk disclosure tadi punya syarat. Harus memenuhi syarat objektif sama subjektifnya. Gitu dulu. Iya. Nah, syarat subjektifnya contohnya kayak apa? Syarat subjektifnya tentang organisasinya, PT-nya, yang mengelola syarat dasarnya ya? Ya, mengelola tadi. PT itu tersebut PT apa? Berbentuk aset manajemen kah? Berbentuk perusahaan investama kah? Hal seperti itu. Dan cuman karena orang mengatakan, itu ribet, gitu kan. Yang paling penting kan kita ini kan, yang penting dapat menanam modal, habis itu kembali returnnya adalah 20% per bulan, ya sudah. Nanti yang lagi rame kayak gini Pak. Habis itu ternyata mereka tidak mengetahui tentang apa prosedurnya, tentang proyeknya apa, underlying-nya apa, saya nggak mau tahu. Nanti kalau mereka ternyata bulan pertama dikasih duit, bulan kedua dikasih duit, bulan ketiga dikasih duit, teriak-teriak. Padahal itu ada namanya faktor kedunguannya mereka sendiri ketika mereka masuk. Kedunguan itu karena apa? Akibat apa ya? Karena kadang-kadang greedy juga sih. Betul. Ini sama sepertinya dengan yang lagi rame kayak binomo kemarin Pak. Saya sempat melihat bagaimana cara kerja binomo itu kan sudah jelas memang itu judi, karena kalau memang kita salah bergerak ya memang harus mengikhlaskan uang, dan itu dalam keadaan sadar harusnya ya sudah. Yang poin penting kalau bicara tentang binomo itu, underlying aset dan underlying projectnya sama sekali tidak terdeteksi. Kalau itu semua tidak terdeteksi, pure itu judi. Bahkan itu lebih curang daripada judi. Betul. Karena kalau judi itu gambling 50-50. Iya. Bahkan judi pun ketika kita mau memberikan uang lebih dari nominal yang harusnya diterima, mereka kadang-kadang menolak sistemnya. Iya. Itu berbeda dengan binomo cara kerjanya. Tapi karena adanya disrupsi digitalisasi, disrupsi informasi, maka mereka mengemas segala sesuatu yang sifatnya di atasnya judi tersebut menjadi seolah-olah menjadi sebuah investasi. Betul, belum lagi saat ini semakin berkembang era-era YouTuber dan juga influencer yang mungkin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini adalah permainan yang aman, cara cepat mencari uang, dan akhirnya ya banyak yang menjadi korban. Betul. Oke, Pak Mursyid, saya juga sempat mendengar cerita bahwa Pak Mursyid sebelum akhirnya paham hal seperti ini, dulunya pernah menjadi korban.
Kalau korban sih sebenarnya nggak main-main angkanya. Sebenarnya saya nggak mau menyebutkan angkanya, biar Pak Mursid sendiri yang menyebutkan jadi angkanya. Gini, kalau korban sih bukan korban yang secara sadar menggunakan konsep-konsep ilegal perdagangan ya. Betul. Saya bertempur di mengikuti proses yang namanya proses jual beli trading saham yang sah. Oke. Yang sah. Cuman pada suatu saat terjadi sebuah kenyataan pada awal-awal tahun 2000 itu ada diduga yang namanya tindak pidana terhadap satu BUMN yang menyangkut yang namanya insurance. Okay. Nah, dari situlah ternyata terdeteksi, dihubungkan, diperiksa semuanya, dampaknya akhirnya banyak orang yang diduga berafiliasi dengan seseorang yang menjadi terdakwa tersebut. Lah kami ini dijadikan salah satu orang yang diduga mempunyai afiliasi. Kalau sekarang bahasanya afiliator. Pada waktu itu kami dikira menjadi bagian dari afiliator dari seseorang tadi juga. Okay. Jadi ini padahal investasi yang legal ya, diakui negara. Legal. Bahkan kita akhirnya pada waktu klarifikasi itu kami juga menyatakan kami nggak kenal dengan seseorang tersebut, tahu wajahnya aja di televisi kan gitu kan. Nah, cuman karena dugaan-dugaan tersebut itu sudah berjalan dengan efektif, akhirnya mau nggak mau apa yang kami punya itu menjadi disita oleh negara. Itu pada bisnis legal. Artinya tidak ada yang menjamin, negara pun tidak menjamin kita ketika kita melakukan investasi baik bodong maupun legal, ya kalau memang sudah waktunya kena ya sudah selesai gitu. Itu juga bisa seperti itu juga. Tapi prinsipnya setiap investasi itu harus siap dengan resikonya. Siap dengan resiko. Lah, resiko yang sudah legal aja itu ada resikonya, apalagi yang benar-benar ilegal. Oke. Itu aja poinnya. Lalu bagaimana negara melindungi korban-korban ini, Pak? Kita tahu kita secara sadar kita berinvestasi entah itu bodong maupun legal, tapi negara bisa tidak melindungi kita dengan investasi yang sudah kita berikan begitu? Bisa. Tentang perlindungan itu kan ada namanya preventif sama kuratif kan. Iya. Ada namanya pra sama pasca. Selama ini kalau bicara tentang perlindungan di Indonesia itu perlindungannya pada saat pasca. Iya. Jadi bicara tentang pra tadi itu kebanyakan belum mampu menjangkau untuk melakukan perlindungan terhadap pra. Kamu jangan di situ ya, nanti kamu akan mengalami ini, enggak. Tapi setelah terjadi bla 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 bla, perlindungan negara baru hadir setelah pasca sebuah peristiwa itu menjadi masif. Betul. Nah, sebenarnya instrumen-instrumen hukum yang sudah ada sekarang ini sudah menyediakan untuk melakukan perlindungan tadi sepanjang orang yang menjadi pelaku investasi tadi, baik orang yang mengeluarkan produk maupun orang yang akan membeli produk, itu adalah orang-orang yang sama yang tahu tentang namanya proses untuk pembentukan produk itu bagaimana. Iya. Nggak langsung tiba-tiba gitu proses ya, pembentukan Pak, produk bagaimana. Apakah sudah memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan tadi, yang namanya sudah menggunakan konsep minimalis, namanya disclosure. Disclosure itu bisa prospektus, bisa memberikan memorandum of informasi, semacam itu semuanya itu. Lah, apakah itu ruang minimalis itu sudah disampaikan atau belum? Kayak gitu. Nextnya fungsinya untuk apa? Jika semua disclosure tadi itu bisa tersampaikan pada masyarakat akan bisa menilai, oh benar ya mereka punya. Artinya juga mungkin ada peran negara yang mungkin negara juga skip begitu Pak ya. Harusnya ada sosialisasi lebih dalam begitu kepada masyarakat bagaimana mereka harusnya berinvestasi. Karena berbicara soal investasi, saya yakin tidak semua masyarakat itu paham sebenarnya investasi itu seperti apa sih dan langkah apa yang harus kita lakukan kalau berinvestasi gitu. Jadi gini Mbak, konsep sosialisasi itu saya melihatnya sudah ketinggalan zaman. Sudah ada. Sudah dilakukan bahkan. Sudah ada. Cuman kan yang tadi itu variabel greedy-nya itu yang di Indonesia itu yang minta ampun. Itu yang pertama. Karena gini, terkait dengan dunia investasi tentang efek lah, taruhlah efek. Tahun 2020 kemarin, 2021 kemarin itu kan pandemi. Itu transaksi bursa efek itu meningkat hampir 100% loh. Dan rata-rata pemainnya adalah pemain anak muda. Betul, iya betul. Oke ya, anak-anak muda. Lah, artinya ini berlaku juga untuk koin-koin kripto seperti itu. Iya, tapi saya hanya fokus di bursa efek aja. Iya. Di bursa efek aja itu sudah bagus untuk memberikan sosialisasi sehingga anak-anak muda seusia jenengan itu sudah sekarang saya masih terlihat muda itu. Berarti ya.
bermain di ruang itu. Yeah. Dampaknya apa? Kapitalisasinya naik, sirkulasi modalnya naik. Dampaknya lagi apa? Pengusaha-pengusaha yang go public itu mudah untuk mendapatkan dana murah, semacam itu juga. Betul. Dampaknya apa? Karena dana murah tadi itu bisa masuk ke sektor industri real tadi, bisa memperluas yang namanya tenaga kerja. Itu sudah semuanya, Mbak. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu adalah ada orang yang mencopet keadaan ini dengan memberikan informasi atau memberikan disinformasi atas suatu rumus dan jurus yang namanya investasi yang benar tadi. Betul, betul. Mereka mengambil celah mendirikan perusahaan-perusahaan seperti itu yang pada akhirnya ya sekarang korbannya banyak sekali yang muncul. Dengan disrupsi informasi model digitalisasi seperti ini, maka setiap saat orang punya FP langsung tiba-tiba dibom, blasting, bleng, Anda berinvestasi seperti ini. Tanpa kita pernah mengetahui apakah penawaran dan yang model blasting tadi itu mempunyai syarat-syarat objektif atau subjektif enggak. Orang baca, enak masukin. Betul. Nah, hal seperti inilah yang menjadi tantangan kita. Tantangan kita sekarang ini adalah ada pencopet di tikungan yang menggunakan kesadaran orang untuk berinvestasi, dipermudah berinvestasi, tapi dengan melakukan sodoran-sodoran terhadap ruang private yang mereka yang ketika mereka pakai gadget tadi. Dan rata-rata mereka mengatakan, saya sudah terdaftar di OJK, saya sudah terdaftar di Bapepti. Nah, nanti satu tahun kemudian OJK ternyata memblokir begitu. Udah gimana? Udah terlanjur masuk uangnya. Nah, karena tadi mereka tidak mengetahui tentang jika sudah terdaftar itu apalagi syarat-syaratnya berinvestasi. Tidak hanya soal terdaftar di OJK dan juga Bapepti, tapi ada persyaratan dasar yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Waktunya tidak panjang, Pak Mursyid. Terakhir mungkin investasi apa yang aman yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau masyarakat dulu mungkin tanah, emas, seperti itu. Tapi mungkin kekinian juga ada yang lebih aman kan, Pak? Semua investasi punya risiko. Karena dinamika tadi yang saya tadi sebutkan di pertama tadi, sektor real itu intermediasinya dengan sektor keuangan. Dengan risiko yang paling minim paling tidak? Ya, risiko yang paling minim itu terkait dengan yang paling penting adalah adanya disclosure dari pemilik produk yang mengkampanyekan produk tersebut kepada masyarakat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat seputar produk yang mereka jual. Disclosure tersebut ada item-itemnya. Yang item-item ini bisa di tracing. Apakah benar mereka mempunyai A? Apakah benar mereka mempunyai B? Dan itulah yang namanya keterbukaan informasi. Bukan mau keterbukaan informasi mengatakan, lo kalau gabung dengan saya, lo bisa kaya. Kan keterbukaan informasinya tiap bulan dapat 20%, biasanya gitu ya Pak ya? Disesatkan seperti itu. Bukan itu yang namanya variabel keterbukaan informasi tadi. Jadi keterbukaan informasi tadi itu menceritakan, mengumumkan, menarasikan tentang underlying-nya yang bisa diakses oleh kita untuk dicek. Oh iya benar, mereka punya kegiatan. Gitu. Baik. Luar biasa Pak Mursyid. Terakhir Pak, saya biar nggak perlu memberikan closing statement, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, khususnya anak muda yang sekarang lagi getol banget untuk berinvestasi. Jadi gini, untuk anak muda, momentum investasi yang sekarang sudah mulai menjamur seperti yuk beli saham, yuk beli efek dan semuanya itu yang sekarang itu sudah digitalisasi melalui gadget-gadget itu juga memberikan sebuah ruang untuk kita bisa berkembang untuk mendapatkan duit yang lumayan. Tapi prinsipnya buat saya sarankan sebelum berinvestasi atau sebelum memutuskan untuk melakukan investasi harus paham, harus mengetahui bahwasanya setiap produk itu minimal mempunyai disclosure atas produknya mereka. Jika tidak ada disclosure-nya, jangan masuk ke ruang itu. Jangan pernah masuk dan jangan pernah coba-coba karena duit yang berputar tidak pernah kecil kalau untuk berinvestasi. Pak Mursyid, terima kasih banyak sudah hadir dalam podcast ini. Saya Aulia Mawardika mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.